karena ingin mencapai cita-cita dari kita masing-masing. BMPTN namanya Kak. Nah, dan di situ saya gagal karena tidak diterima nih Kak. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu buat Kak Putri karena menyempatkan diri untuk datang ke podcast perdana aku. Nah, sebelumnya aku perkenalkan dulu ya, Kak Putri ini siapa. Nah, Kak Putri ini adalah mahasiswa Unsuska. Dia mahasiswi prodi bimbingan konseling pendidikan Islam. Nah, Kak Putri ini udah semester 5 ya, Kak? Iya, benar sekali. Sebelumnya aku mau nanya nih, Kak. Kakak nih berapa bersaudara, Kak? Saya 2 bersaudara Kak. Saya punya abang dan abang saya sudah menikah Kak, sekitar umur 25 tahun dia. Enak berarti ya, Kak, di rumah sendirian, maksudnya gak ada saingan gitu lah, Kak. Iya benar Kak, tapi kadang saya juga kesepian Kak, karena nggak ada teman untuk bicara atau ngobrol dengan gimana sih perasaan kita sekarang gitu Kak. Juga sih, Kak. Saya juga gitu sih, Kak, soalnya saya anak bungsu dan abang saya udah pada menikah. Sama kita ya Kak ya. Iya, Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak, umur Kakak berapa sih sekarang? Kalau sekarang umur saya 20 Kak, tahun besok ini baru 21 Kak. Wah, nih Kakak kan di Winsuska ini kuliah kan. Kakak di sini ngekos atau tinggal bareng sama orang tua? Kalau saya di sini ngekos Kak, saya jauh dari orang tua Kak. Wah, jadi anak rantau ya, Kak? Iya Kak, benar sekali. Ini gimana sih, Kak, rasanya jadi anak rantau, Kak? Ya kalau anak rantau nih ada senangnya, ada sedihnya, ya banyak Kak pengalaman yang kita dapat juga karena kita di sini bisa mandiri gitu Kak, misalnya kayak masak sendiri atau merawat diri sendiri, pokoknya banyak Kak yang dapat kita ambil dari anak rantau ini Kak. Nah, kalau misalnya dalam apa nih, Kak? Kalau kesulitannya, Kak, jadi anak rantau tuh gimana sih, Kak? Ada nggak? Kalau kesulitannya pasti ada lah ya Kak ya. Kalau anak rantau atau ngekos ini kadang Kak kalau misalnya uangnya habis itu ya Kak. Itu nomor satu ya kalau uangnya habis, Ya Kak. bener, nah, tuh uangnya habis kita harus minta dulu sama orang tua karena saya sendiri belum bekerja Kak, jadi masih beban orang tua. Beban ya, Kak. Iya. Saya juga sama sih, Kak. Saya di sini ngekos ya, cuman kalau uangnya habis ya kita cuma bisa minta ya, Kak, karena Iya. kita belum ada pekerjaan gitu. Ini kan Kakak udah sejauh ini kan, Kak, menempuh pendidikan. Ada nggak sih, Kak, kesan atau yang kesan berkesan gitu lah pas Kakak menempuh pendidikan semasa SD atau SMP atau SMK gitu, Kak? Wah, kalau mengesankan tuh banyak sekali ya Kak yang sudah saya lalui dari saya SMP, saya SMK, saya hingga kuliah ini banyak sekali Kak pengalaman yang saya ambil atau banyak cerita-cerita baik itu cerita sedih, cerita senang, banyak Kak yang sudah saya lalui hingga saya berada di detik ini atau bisa menjalani kuliah di Winsuska ini Kak. Wah, keren banget, Kak. Wah, aku jadi penasaran nih, Kak. Kan tadi Kakak udah ceritakan pas ada pengalaman di SMP, SMK, sama kuliah ini kan. Coba sih Kakak ceritain tentang pengalaman sedih ataupun senang semasa Kakak sekolah. Ya, baik Kak. Saya akan cerita mulai dari mana nih Kak? Dari SMP dulu ya Kak? SMP boleh. Boleh. Kak. Jadi pengalaman saya waktu SMP tuh banyak sekali Kak. Ada sedihnya, ada senangnya nih Kak. Kakak mau yang mana? Saya cerita yang sedihnya dulu apa yang senangnya dulu? Yang senangnya dulu deh, Kak. Baru Oke. kita yang sedih-sedihnya kan, Kak. Ya. Pengalaman saya waktu SMP yang membuat saya senang tuh atau terkesan tuh saya SMP pernah mengikuti lomba MTQ Kak. Wah, keren banget nih kakaknya. Iya Kak, tapi ya gitulah Kak. Terus senangnya lagi nih Kak yang paling berkesan tuh saya pernah juara kelas Kak. Wow. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Itu pengalaman yang saya ingat sampai sekarang Kak, yang berkesan menurut saya, yang membuat saya senang gitu Kak. Nah, tadi kakak kan udah cerita tentang bahagianya semasa kakak SMP dulu kan.
Kalau masa sedihnya tuh ada nggak sih kak? Tentunya ada dong kak. Sedihnya nih, pengalaman yang saya ingat sampai sekarang nih kak, saya itu pernah masuk BK kak. Nah sekarang aku penasaran nih kak, pengalaman kakak semasa SMK yang sedih maupun bahagia itu ada nggak kak? Tentunya ada dong kak. Boleh dong kak kasih tahu pengalaman sedihnya dulu deh kak. Waktu sedih nih ada kak, saya tentang pertemanan juga kak yang buat saya sedih. Aduh, dari SMP sampai SMK pertemanan ya kak Iya. yang bermasalah. Iya kak, Kalau boleh benar. tahu kenapa kak? Jadi gini kak, waktu SMK tuh kan ada yang namanya magang kak atau PKL lah ya kak. Iya saya tahu kak. Nah ya, PKL nih kak, ada temen aku yang dia tuh putus sekolah kak. Karena apa tuh kak? Ya karena kita tuh di magangan tuh ada salah paham gitu kak ceritanya kak. Komunikasi gitu ya. Iya kak, dia tuh kayak kita nggak mau berteman sama dia, kita menganggapnya kita tuh nggak mau berteman sama dia, padahal kita welcome aja ke semua orang. Nah gitu kak, jadi kayak salah persepsi atau salah komunikasi dengan dia gitu kak. Jadi dia putus sekolah cuma karena masalah ini ya? Iya kak, dia tuh kayak ini kurangnya motivasi untuk sekolah juga dia kak. Jadi dia tuh juga jarang untuk masuk sekolah juga kak sebelum magang itu. Iya kak. Ya kita tinggalkan aja lah kak cerita sedih itu. Sekarang aku pengen apa nih kak? Pengen denger cerita tentang pengalaman senangnya nih semasa SMK. Ada nggak kak? Tentu ada dong kak. Apa tuh kak kalau boleh tahu? Cerita tentang senangnya nih kak, saya masih seputaran tentang magang lagi kak, atau PKL itu kak yang buat saya senang kak. Ya, saya tahu. Apa nih yang terkesan dalam pas kakak melaksanakan magang tuh? Yang terkesan tuh kak, saya itu bisa bertemu dengan orang-orang hebat kak, bisa bertemu dengan orang-orang sukses kak. Nih kalau boleh tahu kakak magang di mana ya kak waktu itu? Saya magang di perusahaan Rote Bakery kak yang di Pekanbaru. Tentunya kakak tahu pastinya kak. Sangat tahu kak. Karena rotinya enak-enak di situ kak dan murah-murah banget. Iya bener kak, saya magang di pusatnya nih kak yang ada di keren Bukit banget. Barisan kak. Oh iya saya tahu kak. Iya. Nih apa sih kesan yang kakak inget sampai sekarang tuh apa dari selama kakak magang itu? Saya bertemu dengan orang-orang sukses nih kak. Dari situ kita belajar kak bahwa usaha yang kita lakukan itu akan ada hasilnya kak. Bahwa di usaha ini kak kita bisa diajarkan untuk tentang disiplin waktu kak tentunya. Saya juga pernah dengar nih kak, kalau di Rote ini kalau misalnya masalah ibadah tuh nomor 1 ya kak? Ya benar sekali kak. Di sana para pekerjanya itu mengutamakan untuk sholat berjamaah nih kak, yang paling keren ya kak. Wow. Terus apa lagi nih yang membuat terkesan banget di perusahaan itu tuh apa sih kak? Nah di perusahaan itu kak, saya bertemu orang hebat kak, bahwa di situ tuh dia mengatakan bahwa usaha-usaha kita itu untuk menjadi orang sukses itu kak, kita harus berani untuk mencoba kak. Jadi kita harus berani mencoba dari hal-hal yang kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar kak. Jadi kita harus ada usaha nih, walaupun kita berbisnis, walaupun kita sesuai dengan kemampuan kita atau yang kita miliki nih kak. Jadi usaha itu nomor 1 kak. Bener juga, berarti kalau kita gagal bangkit terus ya kak sampai sukses kita. Iya kak. Ada juga pepatah mengatakan kak, yang saya ingat tuh kak, bahwa kita gagal 7 kali, kita harus bangkit 8 kali. Iya, Keren. kak. Aduh, langsung terinspirasi saya dari cerita kakak tadi. Nah itu kan tadi pengalaman kakak, pengalaman sedih, pengalaman bahagia kakak selama SMP dan SMK. Nah kalau di kampus ini ada nggak sih kayak awal-awal kakak masuk gitu? Tentunya ada dong kak, banyak lika-liku yang saya hadapi untuk bisa masuk kuliah di Winsuska ini kak. Kalau boleh tahu lika-likunya apa sih kak? Lika-likunya dari yang sedihnya dulu ya kak. Oh boleh lah, kita sedih-sedihan dulu aja. Ya kak, kita sedih-sedih dulu baru nanti senang-senang kemudian. Amin. Ya kak. Ya. Dari yang sedihnya nih kak,
saya itu masuk ke Winsuska nih Kak, butuh perjuangan yang luar biasa Kak. Kakak udah cerita nih pengalaman sedih kakak sama bahagia kakak saat masuk Winsuska nih kak. Jadi kan kakak bilang senangnya bisa ketemu artis nih kan kak. Ini aku nanya nih kak, kakak pernah nggak sih ikut organisasi atau apa gitu di kampus ini kak? Pernah Kak, pengalaman saya pernah ikut HMJ nih Kak, pada masih maba tuh kan Kak. Saya mencoba beranikan diri untuk mengikuti organisasi himpunan mahasiswa jurusan nih Kak. Wah. Kakak kan tadi ceritakan kakak pernah ikut HMJ sewaktu kakak jadi maba ya kak. Nah, kakak nih sebenarnya tipe orang yang pemalu atau enggak sih kak? Ya Kak, saya sebelum masuk Win ini saya pemalu nih Kak. Jadi saya memberanikan diri untuk mencoba untuk berubah untuk kedepannya tuh supaya tidak pemalu lagi nih Kak. Apa sih yang memotivasi kakak biar supaya aku harus berani gitu kak, harus berani ngelakuin apapun yang kakak mau gitu kak? Ya Kak, karena saya di sini mempunyai motivasi keinginan untuk berubah menjadi lebih baik lagi nih Kak. Jadi saya tuh harus mencoba hal-hal baru. Nah, aku berterima kasih banget nih sama Kak Putri yang udah mau datang ke acara podcast perdana aku nih Kak. Dengan kakak cerita tadi kan, banyak banget pelajaran yang kita ambil teman-teman. Dari kegagalannya Kak Putri sampai Kak Putri semangat ini dalam menjalani pendidikan ya Kak. Nah, kita kan tadi udah dengerin cerita Kak Putri, perjalanan Kak Putri kan menempuh pendidikan dari SD ya Kak, dari SD sampai kuliah ini. Ada nggak sih Kak kata-kata motivasi buat teman-teman yang mungkin bakalan nonton podcast kita Kak? Ada nggak Kak? Ada Kak. Kata-kata dari Ali bin Abi Thalib yang sangat menginspirasi saya, yaitu yang berbunyi, angin tidak akan menggoyangkan pepohonan, melainkan akan menguji kekuatan akarnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali ujian atau cobaan yang akan kita hadapi, yaitu berupa permasalahan hidup, baik itu permasalahan sedih dan itu permasalahan senangnya kita. Dari kata-kata itu banyak yang dapat kita ambil. Nah teman-teman, bagus banget motivasi dari Kak Putri ini. Semoga teman-teman banyak yang terinspirasi atau banyak yang termotivasi dari cerita Kak Putri tadi. Jangan lupa tonton ya teman-teman podcast aku sama Kak Putri dan podcast aku untuk selanjutnya. Dadah!